Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Enix. Kita sekarang udah kembali ke sesi Ask Me Anything yang ke-42. Nah, pertanyaannya keren-keren banget nih. Gue juga sampai liatnya, wow, bagus loh buat kita bahas. Kalau kamu penasaran, langsung aja kita bahas pertanyaan yang bagus-bagus di serial Ask Me Anything bersama Enix. Yang satu ini, so let's check this out. Pertanyaan pertama dari Hydra Gaming 8991. Mohon pencerahannya Om Benix. Katakanlah saya punya saham yang sudah naik 12%. Terus saya pengen nambah muatan. Karena porsinya masih kecil. Di sisi lain, saya berpikir kalau nambah muatan, ntar potensi gainnya turun. Kalau average up. Dan jika saya nunggu average down, bagaimana kalau saham ini naik terus? Gimana ya sebaiknya? Maaf golongan newbie nih Om. Oke. Terima kasih. Oke. Pertama yang kamu harus cek skenario sahamnya gimana. Kalau skenario sahamnya lebih bagus dan masih bagus, gue sih prefer beli itu. Tetap beli saham yang sama. Dan gak ada masalah persentase kamu turun juga. Kenapa? Karena overall nominalnya kan bertambah. Jadi tetap kamu profit. Contohnya gini, lu udah tahu bakal cuan 300% nih dalam 2 tahun. Hari ini dia naik 12%. Banyak orang takut, akhirnya besok naik 50%, besok naik 100%, lu ketinggalan. Ada masalah nggak ya? Menurut gue sih sebenarnya nggak ada masalah juga, atau lu tetap masih cuan kan. Tapi yang kembali lagi, lu harus cek skenario sahamnya masih sama atau tidak, seperti yang dulu lu bikin. Misalkan, oh hari ini dia cuma punya 7.000 klien, ini perusahaan. 3 tahun ini gue yakin, kliennya jadi 700.000. Kan logikanya berarti profitnya pasti akan nambah 100 kali lipat. Iya dong. Jadi sepanjang dia masih berjalan sesuai dengan skenario yang lu buat, oh hari ini 7.000, besok 15.000, besok 30.000, besok 50.000, besok 100.000, sesuai setiap bulannya bertumbuh sesuai skenario yang lu bikin. So why not kita top up di saham yang sama. Tapi kalau seandainya kamu juga riset ada saham lain yang lebih profit, lebih besar, skenario yang lebih jelas, kamu paham, kamu punya edge-nya, kamu taruh di sana, ya bisa juga. Tapi sepanjang lu nggak bisa ketemu yang lebih bagus, lebih baik yang existing lu top up. Dengan catatan ingat ya, lu tidak beli di harga yang mahal. Selalu ada yang namanya margin of safety. Di mana lu beli saham di harga diskon, dia akan suatu saat kembali ke harga normalnya. Atau, kalau kamu terapkan yang namanya momentum investing, ya saham yang udah mahal bisa naik lagi, jadi lebih mahal lagi sama seperti Nvidia. Jadi, kembali lagi ke pertanyaanmu. Di sinilah lu mendapatkan yang namanya investor dilema. Beda sama trader. Gua harap sekarang lu udah mengerti bahwa gue suka bilang gini ya. Kalau trader itu seneng lihat harga sahamnya naik. Seneng lihat ininya hijau. Beda sama investor. Kalau lu mindset investor, lu pasti lebih seneng lihat saham lu merah. Kenapa? Karena lu akhirnya diberikan kesempatan untuk top up. Nah ketika 12% terus nanti besok naik jadi 30%, harapan lo apa ya sama kayak gue. Hari ini saham yang gue beli udah mau naik 50%. Sedih banget gue liatnya. Tiap hari gue bangun berdoa semoga besok bisa jatuh nih saham gitu kan. Supaya kita bisa beli lagi. Nah itu mindset investor. Jadi sepanjang skenario kita belum tercapai, dia masih dalam perjalanan, tentunya kita berharap untuk bisa akumulasi di harga bawah. Dan itulah kenapa yang namanya investor pada umumnya itu tidak senang kalau lihat harga sahamnya naik tinggi. Ini beda dengan trader, mentalitasnya penjudi. Jadi mereka butuh adrenalin, naik turun enggak. Kalau investor enggak. Dengan pelajaran ini gue harap lu paham apa yang gue bilang dari tahun ke tahun bahwa investor wajib bersahabat dan pada umumnya seneng kalau lihat harga sahamnya turun. Karena dia udah tahu dia akan panen 3 tahun lagi. Kalau hari ini udah naik 50%, apa yang terjadi? Dia sedih bro, karena dia nggak bisa top up sebanyak yang seharusnya. Semoga paham ya maksud gue ini apa. Tapi kalau trader lu nggak bakal nyambung lah yang gue ngomongin ini, nggak bakal. Beda mindsetnya. Menurut lu nih, ini sebuah emiten bagus nih. Gue mau invest lah dalam jangka panjang 5 tahun, 7 tahun. Sekali lagi gue nggak bilang ya, lu nggak boleh, gue bilang gini, di video kemarin juga. Sekali lagi nih gue bilang ya, lu jangan pernah tes kedalaman sungai dengan kedua kaki lu, itu namanya goblok gitu ya. Kalau di bawahnya ada buaya, hilang satu badan. Rugi. Oke pak, kalau gitu saya ngetes satu kaki aja, kaki kiri. Ya, kalau ada buayanya, lu hilang kaki kiri lu. Menurut gue itu resiko tinggi bro. So, apa yang lu lakukan? Ya lu tes dengan tongkat lu. Maksudnya di sini apa? Lu jangan ketika lu melihat sebuah emiten, sebagus apapun, tadi ya teman yang 12% itu termasuk, usahakan lu diversifikasi. Jangan lu lihat ini kayaknya bagus banget, lu nyemplung semua badan lu ke sungai itu. Itu namanya lu uji nyali bro. Nggak bisa. Investasi itu bukan uji nyali. Investasi itu harus nyaman. Investasi itu harus aman. Jadi, nggak pakai mentalitas coba-coba seperti itu. Kalau lu mau betul-betul masih belum paham apa yang lu lakukan, kayak lagi dibanding lu taruh kaki kiri lu untuk ngetes kedalaman sungai itu, lebih baik lu tes pakai tongkat. Jadi kalau ada buaya, yang hilang tongkat itu. Kaki lu tetap utuh. Semoga lu nyambung dengan apa yang gue bilang. Halo guys, nggak nyangka nih sekarang kita udah kembali lagi ke sesi Sekolah Saham Benix Season 2.
Jadi dari kemarin banyak yang nanyain kapan Benix bikin sekolah sahamnya lagi yang online ya. So kamu jangan takut, jangan khawatir, acaranya akan segera datang nih di bulan Oktober, lebih tepatnya tanggal 7 Oktober tahun 2023. Nah, sekolah saham Benix ini diselenggarakan secara online. Ada 8 pertemuan setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget dan pengen banget belajar investasi dengan cara yang benar, metode kuantitatif, yaitu membaca laporan keuangan, kamu harus segera daftar nih. Kenapa? Karena di bulan ini ya, kalau kamu daftar sekarang, kamu bisa dapat diskon 25%. Jadi lumayan tuh diskonnya, banyak banget. Nah, kalau kamu dapat kode referral, karena ada banyak alumni-alumni dari sekolah saham Benix yang season pertama, kamu bisa cari di kolom komentar di bawah ini, kamu bisa dapat lagi nih ekstra diskon 10%. Jadi 25% plus 10% itu jadi lumayan tuh. Nah, rupanya kemarin juga banyak yang nanya, Pak, saya masih sekolah, saya masih kuliah, saya pengen dapat diskon lebih gede lagi, gimana caranya? Gampang aja, kamu cukup ajak tempat teman kamu ya. Maka kamu akan terima cashback 100% karena kamu udah ngundang 4 teman kamu untuk ikutan. Jadi, lu nggak ada alasan lagi nih teman-teman buat ikut sekolah saham Benix, lu bisa gratis sebenarnya. Lu cukup invite 4 temen lu buat ikut sekolah saham Benix. So, apa sih yang kita mau pelajarin? Ya kita akan belajar laporan keuangan ya tentunya. Jadi ini metode kuantitatif, metode yang sebetulnya dilakukan oleh investor yang waras pada umumnya untuk melihat ya laporan laba rugi, neraca, angka-angka. Nah, ini semua ada rumusnya. Dan buat teman-teman sekali lagi gua sarankan, kalau kamu masih belum tahu metode investasi yang semestinya bagaimana, fundamentalis sejati itu gimana, ya dia harus baca namanya laporan keuangan. Nah, di sini pengajarnya bukan cuma gua aja ya, karena gua akan undang begitu banyak teman-teman kita, ada yang spesialis di sektor perbankan, ada yang spesialis dari sektor maritim, nanti kita akan bahas tentang sektor maritim. Kita juga akan membahas secara spesifik ya, sektor-sektor yang berhubungan dengan energi. Nah, jadi ini banyak banget nih ilmunya, ada perbankan, ada energi, ada pelayaran, dan yang nggak ketinggalan dan paling penting makroekonomi. Nah, ini ilmunya penting banget nih, yang ngajar langsung komisaris salah satu bank terbesar dari Jepang nih. Kita udah undang dan beliau udah confirm nih mau membantu kita, membantu teman-teman untuk belajar tentang makroekonomi, apalagi menyambut tahun politik 2024 nanti apa sih yang harus kita persiapkan. So, tunggu apa lagi, sampai ketemu di Sekolah Saham Benix di bulan Oktober tanggal 7 ya guys. Dan di sini juga ada sesi eksklusif nih, kita langsung live bareng. Buat teman-teman yang mau nanya langsung sama Benix, bisa langsung ikutan daftar aja karena di sini lu bisa langsung nanya sama Benix. Gua akan datang di situ di beberapa pertemuan dan kita bisa langsung live. Diskonnya cuma sampai akhir bulan ini doang, tanggal 30 September 2023. Oke guys, sampai ketemu. Bye-bye. Pertanyaan selanjutnya dari Markisa Collection. Permisi, mau nanya nih bang. Tadi infonya jangan masuk ke saham yang tim direksinya sudah jelas sukses membawa ke neraka jahanam. Apakah tidak ada proses QC perusahaan baru dengan direksi yang sama di bursa sebelum IPO? Dan apakah kalau saham turun ke gocap atau buruknya di delisting, tidak ada jaminan saham kita bisa dibeli lagi? Makasih infonya, saya masih newbie di bursa saham. Basis saya fundamental tapi karakternya trader jangka pendek. Tapi saya menghindari cut loss sampai ada beberapa emiten yang sudah turun dalam termasuk sampai gocap. Sukses selalu buat channelnya Om. Oke guys, ini dengarnya agak miris ya. Kalau lu sahamnya udah saham jelek, saham busuk, lu buang aja lah itu barang. Udah jelas lah kalau menurut gua ya. Mau lu di bursa efek India, mau di bursa efek Filipina, menurut gua setiap market itu ada saham yang menurut gua memang tidak layak untuk kita taruh uang kita di sana. Nah, kembali ke pertanyaan lu ya, kenapa direksi itu bisa lolos? Waduh, lu mengajukan pertanyaan yang sangat sulit untuk gue jawab di dunia online ini guys. Karena gue masih pengen hidup. Itu kan berhubungan dengan kebijakannya PT Bursa Efek Indonesia dong, kenapa dia masih menerima perusahaan begitu kan. Nah, kalau ini ruangan offline boleh lah gue jawab, tapi kalau ini online, sorry kita nggak bisa jawab. Kalau saham turun ke gocap, ya lu masih tetap bisa beli di market, nggak ada masalah, lu bisa tetap jual atau lu mau beli. Masalahnya ketika lu jual, ada yang mau beli nggak barang keluarga gocap, kan itu aja. Jadi harga gocap ada masalah nggak? Enggak. Gue berkali-kali juga beli saham yang harganya gocap. Tapi yang selalu gue cek apa? Gue tidak akan membeli saham gocap yang udah pasti capcay. Gue nggak akan lakukan itu gitu loh. Gue ada begitu banyak saham gocap, beli naik sampai 300, 400, 500. Hal yang normal dan hal yang biasa aja. Kenapa? Karena gue tahu apa yang gue beli. Jadi itu hal yang biasa aja. Dan menurut gue nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika lu beli saham gocap, ternyata manajemennya juga capcay. Bisnisnya juga nyungsep. Nggak ada salah satu pun yang bagus, yang benar gitu. Jadi, lu tinggal menunggu aja suatu saat dia akan delisting. So, menurut gua, ya nggak ada masalah harga saham gocap sih. Kalau memang perusahaannya bagus, manajemennya bagus, memang kadang-kadang market itu tidak efisien aja. Kalau gua jadi lu,
cek skenario sahamnya, cek edge investing yang lu punya edge-nya atau tidak. Dan kalau seandainya perusahaannya oke, ya beli aja. Gue sih nggak ada masalah. Nah, beda ya kalau seandainya delisting. Ingat, karena lu masih pemula nih, jadi gue maafkan nih pertanyaan lu. Delisting itu banyak orang bilang kabar buruk, kabar jelek. Iya, pada umumnya iya. Tapi ada pengecualian juga, banyak perusahaan yang delisting tapi kasih cuan. Nah, gue salah satu penikmatnya. Jadi gue udah merasakan kalau zaman dulu orang cuan itu dari Aqua Golden Mississippi. Perusahaan AMDK, air minum. Dulu dia go public guys, di Bursa Efek ada. Dia go private. Apa yang terjadi? Ketika dia go private, ketika dia delisting, ya semua saham dibeli dengan harga yang tinggi gitu loh. Sama-sama yang beredar. Jadi orang benefit lah. Gue salah satu investor di saham yang berhubungan dengan rokok. Dan delisting, ya gue cuan 300% lah. Hampir, sekitar 280% lah. So, gue happy delisting. Jadi bukan artinya delisting itu kabar buruk. Enggak guys, kalau perusahaannya bagus, delisting itu kabar baik. Jadi sekali lagi, sebagai investor, lu harus tahu ketika lu investasi, ini perusahaan bener atau tidak. Manajemennya bagus atau belangsak. Prospeknya bagus atau buruk. Semudah itu kalau lu mau investasi, lihat perusahaannya. Oke? Semoga cukup jelas ya. Nah, satu mungkin yang sedikit gue mau bahas ya. Lu bilang-bilang lu sebagai seorang fundamental investor, tapi kemudian tingkah laku lu adalah penjudi jangka pendek. Nah, itu yang harus kita bahas nih, ini penting nih. Kenapa? Karena ketika lu melakukan metode investasi, ini salah satu kesalahan gue dulu ketika masih pemula. Gue udah tahu sebuah saham bakal kasih gue cuan 200%. Persis gue tahu. Tapi hari ini naik 5%, gue langsung jual. Konyol nggak menurut lu? Dulu gue anggap itu normal, ya lumayan lah dapat 5%. Terus besok gue beli lagi. Ya lumayan lah dapat untung 3%. Gitu terus, tapi ujung-ujungnya kan naik juga ke 200%. Yang ada gue malah tekor bayar komisi transaksi. Jadi gue pikir ngapain juga ya gue jual beli. Kalau memang gue udah tahu ini sahamnya bagus, suatu saat naik 200%, mendingan gue beli terus gue hold. Simple as that. Nah ketika lu punya mindset, katanya lu fundamental, tapi kemudian yang lu lakukan adalah trader jangka pendek, itu sebetulnya sah-sah aja karena itu duit lu ya. Tetapi yang berbahaya adalah ini membuktikan bahwa banyak orang Indonesia itu ketika investasi, dia tidak tahu filosofinya. Dan menurut gue kalau lu berinvestasi tanpa filosofi, menurut gue lu seperti orang buta yang berjalan di padang gurun. Resikonya terlalu banyak, resikonya terlalu tinggi, kemungkinan besar nyasar gitu loh. Ya harapan gue lu langsung memutuskan lah lu mau jadi trader sejati atau lu mau jadi investor sejati. Kalau usia lu masih sangat muda, gue sih sangat menyarankan lu menjadi investor lah. Nah kalau lu udah terlanjur tua hari ini, apa yang lu harus lakukan? Ya jadi investor lagi demi anak cucu lu. Tidak ada pilihan di dunia ini lu menjadi penjudi guys. Kecuali ya lu yang punya kasinonya. Nah lu ngerti lah maksud gue. Nah itulah tujuan gue berbagi video yang judulnya Filosofi Saham Itu. Kenapa? Karena banyak orang sukses di dunia investasi, di dunia politik, di dunia militer, di dunia ekonomi. Ya karena mereka jalan dengan pedoman yang jelas. Dengan filosofi mereka yang jelas dan mereka lakukan itu. Sebagaimana apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, ya itu yang mereka jalani. Jadi sekali lagi ya, hidup ini singkat lah. Lu bisa aja cari petualangan lu dengan cari-cari adrenalin menjadi penjudi online itu. Ya itu sah-sah aja. Tapi inget ya, itu bakal merusak hormon di otak lu. Akan merusak chemistry yang ada di otak lu. Karena yang namanya judi itu menyebabkan candu. Nah yang namanya candu, ya itu akan mengubah psikologi lu sebagai seorang manusia. Lu akan berubah jadi robot. Besok lu ke kantor jadi Doraemon. Hati-hati lu guys. Pertanyaan terakhir dari Kosmas2282. Pak Benix, mungkinkah ada perusahaan yang dengan sengaja menurunkan harga sahamnya dengan tujuan untuk membuyback kembali harga sahamnya? Misalnya, dengan sengaja menyebarkan informasi yang buruk tentang perusahaannya supaya harga sahamnya turun lalu dibeli lagi oleh perusahaan dengan harga murah. Lalu perusahaan go private supaya jadi private company. Alasan perusahaan go private karena perusahaan tersebut baru saja melakukan terobosan besar dan ingin meraup keuntungan banyak. Apakah sebaiknya di-keep? Ya, sekali lagi ya kalau menurut gue namanya bursa efek ya. Ya semua bisa terjadi di sini lah. Jadi sangat-sangat mungkin apa yang lu bilang. Dan kalau gue sih nggak ada masalah juga ya. Kalau seandainya perusahaannya memang bagus, masa depannya jelas. Ketika dia makin turun, gue makin senang dan gue makin beli. Dan gue udah buktikan itu berulang kali. Nah ada salah satu perusahaan yang gue tahu di Jepang. Karena gue mempelajari ilmu investasi. Salah satu perusahaan perbankan di Jepang ketika dia mau melakukan akuisisi terhadap Morgan Stanley. Apa yang terjadi? Ya beberapa saat sebelum akuisisi digembar-gemborkanlah berita itu sehingga sahamnya Morgan Stanley naik tinggi. Tetapi kemudian di detik-detik terakhir deadline, apa yang terjadi? Dia bilang, gue tidak jadi akuisisi. Akibatnya apa? Harga sahamnya Morgan Stanley jatuh meroket ke bawah. Strategi yang bagus. Setelah harganya jatuh ke bawah, apa yang dilakukan? Dibelilah sama orang Jepang ini. Dengan harga diskon. Pinter. Menurut gue brilian. Dan itu namanya dunia bisnis ya, memang begitu gitu loh. Jadi
Apakah dirugikan investornya Morgan Stanley? Enggak juga. Kenapa ya? Karena mereka sempat naik tinggi dan kemudian ketika kemudian dibeli oleh orang Jepang ini, apa yang terjadi? Ternyata banyak deal-deal rahasia juga di dalam situ yang ternyata tetap menguntungkan Morgan Stanley itu sendiri. Jadi masing-masing perusahaan ada kepentingan lah ketika mereka melakukan transaksi corporate action atau aksi korporasi. Nah, tugas kita sebagai investor adalah bisa mengidentifikasi momentum mana yang menguntungkan kita, momentum mana yang merugikan kita, momentum mana yang menguntungkan perusahaan. Dan itu ya aliran momentum investing. Salah satu unsur terpenting dalam momentum investing adalah corporate action. Makanya penting banget buat teman-teman investor mempelajari itu. Apa sih efeknya right issue? Apa sih efeknya stock split? Apa sih efeknya dividen saham? Apa sih efeknya kalau go private? Now you really have to know this gitu loh. Kalau lu seorang investor sejati, lu harus cari tahu apa sih ini dan gimana cara kita memanfaatkan itu buat keuntungan kita sebagai seorang investor. Jadi jangan selalu merasa bahwa emiten itu jahat, bursa efek itu kejam. Enggak, gue sama sekali tidak setuju. Karena ya faktanya gue diuntungkan kok dengan itu. Cuman tinggal masalah kita bisa tahu nggak ini kepentingan siapa yang lagi dijalankan. Kepentingan kreditur kah, kepentingan investor kah, kepentingan direksi kah, atau kepentingan perusahaan itu sendiri gitu. Kita harus bisa bedakan mana momentum yang bagus untuk investor retail. Jadi kalau menjawab pertanyaan kamu ya bisa-bisa aja. Tapi gue nggak pernah ada masalah dengan itu. Gue malah seringnya diuntungkan dengan itu. Nah kalau lu follower Benix dari zaman dulu, lu udah pasti tahu lah sahamnya apa ya, perusahaan apa yang delisting bikin gue untung. Dan gue menyesal ketika sahamnya turun terus sampai kemudian di bawah 300. Gue beli di average di 300-an lah. Terus tiba-tiba turun ke 280. Gue beli lagi. Ketika turun lagi, gue telat beli. Delisting. Kecewa gue. Harusnya makin turun makin gue beli. Kenapa? Karena kemudian diumumkan setelah di freeze harga sahamnya, diumumkan perusahaan ini di buyback seharga Rp1.000. Lu bayangin, gue beli di 300, di buyback di Rp1.000. Terus dia turun ke 270, gue nggak beli, gue rugi nggak? Ya rugi lah. Nah banyak orang kan ketakutan, kalau gue mah enggak. Karena kita tahu apa yang kita beli kan gitu aja. Tapi kalau lu follower gue dari dulu, lu pasti udah tahu nama emitennya apa ya. Oke guys, pertanyaan kamu menarik nih. Beberapa ada yang sedikit menjebak nih. Tapi ya nanti kita akan bahas kalau kita ketemu secara offline ya. But anyway, gue seneng banget pertanyaannya. Nah buat kamu nih, yang pertanyaannya belum kita jawab, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan bahas di serial Ama yang selanjutnya. Kamu cukup tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.